Oke teman-teman, ketemu lagi di Kuma Explorer. Kebetulan nih ada si S juga. Jadi masih saudaranya si Kuma. Cuma mungkin Kuma lebih kakaknya ya, lebih saudara lebih tua. Ini saudara kandung nih, Bul. Ya, oh satu itu ya, satu kandungnya. Cuman mungkin Kuma lahir duluan gitu. Satu juga kemudian Kuma badannya lebih besar daripada si S. Posturnya lebih besar. Nah, cuman kalau berdua gini ya isinya ribut aja nih. Gini nih teman-teman, ternyata nggak di manusia aja kakak beradik selalu bertengkar, dan di Ini tuh guyonan. dogi juga ya seperti ini gitu. Ini kategorinya bukan bertengkar, Bul. Ini Ya bercanda gitu loh. Nah, terus aja nggak ada berhentinya ini nih. apa supaya enaknya, biar ini masuk aja dulu tak Pak? Iya, wis. Gimana? Ya. Oke, Wan. Ini Kumanya masuk dulu ya. Kuma masuk dulu ya. Kumanya masuk ya. Cari sini bro, dari Ayo. kamera. Sini. Ayo. Udah. Nah. Sekarang Taruh dalam aja Tawan, biar adem. Nah, sekarang kita sama si S. Halo. Iya. S, baru ketemu ya? Baru ketemu lagi ya. Coba Mul, bedanya apa Mul? Bedanya apa tuh, Mol? Sama Kuma, Mol? Kalau jenis tipe doginya, kalau S ini masih sama, Alaskan juga. Enggak, kakak ade tuh ada mungkin bedanya kan, Mol? Posturnya dia lebih kecil. Dan warnanya juga ini agak coklatnya lebih banyak ya, lebih gelap. Corak mukanya perhatiin coba, beda nggak? Corak muka sama kelihatannya Pak, cuma kalau si Kuma kan lebih udah besar ya ininya nih, bentuk. Bukan itu yang orang ngomong, Kuma sama Ya. S itu bedanya ini loh Mul, ada garis hitam-hitam itu. Oh. Lu perhatiin Untuk nggak? membedakan, ya betul. Kalau saya sih kuping, Mol. Kuping kanan sama kirinya, Bedanya kupingnya nggak sama antara Kuma sama S. S itu ada garis hitam di bawah mata, di kelopak mata. Jadi supaya bisa membedakan antara si Kuma dan si S. Kupingnya juga nggak sama, kakak adik tuh. Nggak sama? Nggak sama. Pendeknya ini ya? Ini sih berdiri semua. Kalau Kuma kan ada yang sebelah kiri itu kalau nggak salah rada turun ujungnya. Dan ini masih satu lagi ya Pak? Nah Masih ini ada si- ngejelasin dulu nih, Ya. yang namanya kenapa si Kuma kupingnya satu berdiri, satu turun gitu. Kenapa Iya. kalau si S Berdiri semua kan? berdiri dua-duanya. Nah kalau Budi ngerti anjing, kalau anjing jenis besar, ras besar, itu selama kuping salah satunya masih tidur, itu berarti badannya masih terus membesar terus. Oh gitu. Itu. Jadi kalau pengen tahu anjing ras besar bakal besar atau enggak, salah satunya itu cirinya dari kuping. Jadi kayak kupingnya si S nih, ini kan dua-duanya udah berdiri. Udah berdiri. Nah ini kemungkinannya kalah besar sama Kuma. Oh. Nanti pada akhirnya Kuma juga berdiri gitu. Nah cuman berdiri dua-duanya itu menandakan pertumbuhan tubuhnya udah mulai terbatas. Iya. Ada beda. Udah termasuk maksimal. Jadi nanti kalau lihat si S ini nih, gedenya nggak mungkin segede Kuma. Gitu. Jenisnya Alaskan tapi nggak segede Kuma, mungkin lebih pendek gitu. Iya, cuma paling gemuknya nambah. Yang lebarnya mungkin badannya lebih lebar ya nggak tahu. Sit. Bisa nggak kayak Kuma? Hah? Sit, duduk. Duduk. Bah. Duduk. Ayo. Duduk, ayo. Nggak kayak Kuma kamu. Kalau Kuma nurut suruh duduk. Ayo duduk. Duduk. Hei. Nah, duduk. Dah. Oke Pak, untuk mempertegas nih tadi yang terutama yang pertanyaan yang dampak dari pikiran negatif itu
dasar banget loh. Pikiran negatif bisa menyebabkan jiwa teracuni gitu. Kan yang lu tanya awal kan gitu. Jadi kembali lagi pikiran itu sepaket sama perasaan loh. Nah itu kalau dari sisi rohani adanya di lingkupan jiwa gitu, ada di jiwa. Jadi kalau pikiran kita negatif, otomatis perasaan kita jadi negatif. Jadi ke bawah negatif. Nah waktu pikiran dan perasaan negatif, ya ini nanti berujung kehendak kita gitu, maksudnya keinginan kita tuh jadi negatif. Ketangkep gak? Ya. Nah, pikiran negatif itu bukan seperti yang tadi Budi tanya, curiga. Ya, pikiran negatif dengan curiga itu beda. Kalau pikiran negatif adanya di kita sendiri. Gitu. Kalau curiga kan misalnya, saya curiga sama Mul, saya curiga sama Budi, gitu. Sama orang lain. Atau orang lain kan gitu. Berpikiran negatif sama Beda. orang lain. Kalau pikiran negatif itu bisa kita sendiri loh. Iya, timbul pikiran kita negatif. Kita lagi ngelamun, masuk pikiran negatif. Ya, kita lagi masih tidur ayam, timbul pikiran negatif gitu loh. Tangkap dong. Jadi beda gitu. Pikiran negatif itu timbulnya dari perasaan kita, berarti ya, dari anunya kita. Ya kalau misalnya ke orang lain kan nggak bisa ke Farid mikir negatif loh. Iya bukan begitu. Gue cuma paling gue curiga loh sama Farid gitu loh. Kalau lu tanya boleh nggak, ya nggak apa-apa. Tapi jangan nuduh gitu pun. Jangan nuduh Faridnya gitu, ya nggak boleh kan. Salah gitu. Jadi harus bisa membedakan antara curiga dengan pikiran negatif. Iya, kalau pikiran negatif mungkin lebih lari ke kita sendiri. Iya, ke pribadi kita berarti. Nah itu pikiran negatif itu nanti akan berdampak ke perasaan yang negatif juga. Dan yang konyol, pikiran dan perasaan negatif itu berdampak ke keinginan kehendak kita tuh. Jadi negatif juga. Dia nyambung otomatis ya. Ya otomatis dengan keluarnya pikiran negatif kan otomatis mengontrol diri kita, melakukan mengendalikan diri kita akhirnya. Iya. Ya Pak ya. Yang ditakutkan kan itu. Jadi nggak keluar semua nanti akhirnya tuh. Nah kalau untuk mengunci ketegasannya, jadi mulai ditanyakan, jadi apa penegasannya? Ya penegasannya ya kita jangan punya pikiran negatif. Kan Buang jauh-jauh. Nah kalau kita nggak mau punya pikiran negatif, ya kita mesti isi pikiran kita dengan apa gitu kan, ya mungkin bisa sih misalnya diisi pikirannya dengan teman-teman yang baik, yang ngasih saran-saran gimana bisa, ya dengan mentor-mentor rohani kita bisa gitu kan. Nah, cuman kalau kita pengen pikiran kita selalu positif gitu, tidak negatif, kalau menurut saya sih ya kita pakai pikirannya Tuhan aja Mul. Pikiran Tuhan itu nggak pernah negatif gitu. Ya makanya kalau tadi lu ada ngomong bahwa kehendak Tuhannya negatif, kehendak yang mana sih Bur gitu? Ya Tuhan itu nggak pernah berpikiran negatif, tidak pernah berperasaan negatif, tidak pernah berkehendak negatif. Nah ya kenapa waktu lu sharing sama Gito kok ada cerita kehendak Tuhan yang negatif gitu? Kan jadi salah. Enggak ada, Tuhan sih nggak ada. Mungkin yang tadi dikatakan jangan sampai punya pikiran negatif, khawatirnya nanti jadi perasaannya negatif. Nah kalau pikiran perasaan negatif, khawatirnya kehendak kita jadi negatif, bukan kehendak Tuhan yang negatif. Ya, mungkin itu yang dimaksud. Ya. Kalau kita berarti ada salah tangkap gitu. Beda gitu, berarti Tuhan itu tidak pernah berpikiran dan berperasaan dan berkehendak negatif. Nggak ada, Tuhan itu pasti positif semua gitu. Pasti bagus. Dan makanya kalau ia mau pakai pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, kehendak Tuhan, nggak ada cara lain, mesti kenal firman Pul. Ya mesti. Jadi mau pikiran, perasaan, kehendak kita itu diganti oleh pikiran, perasaan Tuhan. Pikiran, perasaan dan kehendak. Nah kalau kita pengen ganti itu, ya nggak mungkin bisa negatif Pul. Nggak mungkin ada cerita negatif gitu ya. Kalau sudah pakai pikiran Tuhan yang positif, perasaan Tuhan positif, kehendak Tuhan positif gitu. Akhirnya positif semua. Pikiran negatif gak akan keluar kalau memang kita sudah selalu berpikiran, ya istilahnya selalu berpikiran
pikiran apa positif. Ya itu, cuman kan balik lagi, modalnya kita berpikiran positif dari mana, Mul? Ya. Gitu, Mul. Ya Ya, kita harus mengenal. kalau kita tidak punya modal gitu untuk berpikir positif, ya akhirnya jangan kita ke bawah negatif. Nggak sadar kita ke bawah negatif. Tapi kalau kita terus kita mengenali firman Tuhan, kita rutin makan firman Tuhan, ya lama-lama jadi kebiasaan kan. Ya akhirnya pikiran kita, perasaan kita disetir, dikendalikan oleh firman Tuhan. Nah kalau sudah dikendalikan firman Tuhan, ya pasti positif. Kehendak kita pasti positif, nggak mungkin negatif gitu. Iya, Itu. pikiran Jadi kalau lu pengen nanya penegasannya apa, ya penegasannya seperti ini. Iya, Jadi seperti itulah teman-teman. Saya sebenarnya masih penasaran yang pertanyaan apa, yang episode sebelumnya, dan sekarang saya coba pertegas lagi mengenai pertanyaan dampak dari pikiran negatif, dan sudah dijelaskan oleh Pak Chandra, dan mudah-mudahan kalian juga bisa lebih mengerti lagi akan arti pikiran negatif. Dan lu pengen selanjutnya lu pengen lihat Dora nggak? Masih ada satu lagi, Mul. Boleh Pak, kalau memang masih ada. Betul, penontonnya seneng nggak lihat Dora di bulutannya? Teman-teman, ada satu lagi jenis alaskan lagi, namanya Dora. Nanti sebentar lagi bisa kita perlihatkan. Oke teman-teman, ikutin terus The Kuma The Explorer, dan sampai ketemu di episode berikutnya bersama S dan Dora. Dah. With